Mau ada fakta apa kayak gimana pun, orang tuh cenderung kalau misalkan milih udah nggak akan kayak mengimani akhirnya gitu dalam dalam memilih pilihan presiden atau misalkan ini ya kalau misalkan dia udah dari awal apa eh, milihnya A gitu, apapun yang jadi bantahan tuh nggak akan apa dia nggak akan cari kebenaran, dia nyarinya pembenaran gitu. Iya, makanya sebenarnya Makanya menurut gue ya, eh, orang-orang Indonesia itu belum belum sepenuhnya ya, karena gue melihat secara pendidikan, nah yang nantinya kalau tingkat pendidikannya dalam biasa saja, sehingga dia akan fanatik. Berbeda dengan orang yang dalam artian tingkat pendidikannya tinggi, kemudian dia bisa bisa memfilter, kemudian bisa merasionalisasi gagasan, sehingga jatuhnya dia kalaupun sebagai pemilih bukan sebagai pendukung, kecuali dia ada di barisan tim ses, dia ada di barisan hmm, relawan, dan gue lihat wajar kalau dia fanatik. Dan nah cuman kalau masyarakat Indonesia dia relawan bukan kemudian fanatik, gue kira uh, gimana ya, harus dengan pendidikan. Maka kalau dengan pendidikan menurut gue dia berani menolak amplop dari para caleg gitu. Sementara kalau masyarakat Indonesia masih menerima amplop para caleg, ya udah transaksional, perjuangan caleg sampai pemilihan aja, karena suara suara rakyatnya sudah dibeli ya. Gue beli hmm, suara kok gitu. Dan kayaknya meningkat mungkin kalau nggak tahu data politik uang 2024 ini. ya Maka kita jangan berharap lebih kepada para perwakilan kita yang ada di PR, selama suara kita dibeli. Kita tidak punya apa semacam kekuasaan, dan mereka tidak menganggap kita sebagai konstituen gitu karena udah dibeli suara kita. Halo Pelangi, ngeri banget ini Pelangi, selamat ini datang dan selamat ada bergabung pelangi yang punya kawasan apa nih pusat. ya apa Oke, lanjut. eh nyambungin dikit ya. Emang menurut gue juga PR dari demokrasi itu gitu apa namanya orangnya gitu kan, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah kalau darinya aja udah jelek gitu, ya oleh dan untuknya aja makin jelek gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang apa yang apa presiden atau misalkan DPR yang duduk di apa di kursi, ya itu tuh gambaran dari masyarakatnya sendiri kayak gimana gitu. Itu gambaran dari masyarakatnya sendiri. Itu hasil dari apa namanya? Uh, bentar, bentar, bentar. Ya, lanjut. Apa namanya? Ya, ya, ya kalau kalau menurut gua emang itu jadi gambarannya gitu. Itu ngebuktiin sejauh mana kapasitas masyarakat kita mencerna visi misi dari si caleg atau dari apa yang dia tawarin gitu. Dia nawarin duit dengan apa gagasan yang kosong terus akhirnya kepilih, ya itu gambaran masyarakat kita yang ini berarti ya apa gambarannya kayak gitu ya masyarakat kita memang apa standarnya segitu berarti gitu, milih orang yang jelek ya pemilihnya juga berarti jelek gitu, mayoritas pemilihnya jelek gitu. Jadi emang apa emang PR-nya di sana gitu. Dan kalau ngomongin pendidikan ya emang PR-nya banyak banget gitu, apalagi dengan luas Indonesia yang gede, dan ya akan sangat panjang ya kalau kita ngomongin pendidikan gitu. Cuman memang PR-nya di sana. Dan kalau misalkan nanti beneran ya, gua belum lihat berita lagi sih. Cuman kalau misalkan emang akhirnya biaya pendidikan dipotong, itu akan apa? Ya akan makin memperberat sih buat buat memperbaiki kualitas pendidikan kita gitu ya.
otomatis kualitas demokrasi kita juga makin jelek kalau misalkan kualitas pendidikan bobrok juga. Ya, gue mau nanya di indikator penilaian demokrasi kalau semakin banyak narasumber atau wartawan ya atau media yang dilaporkan ke Dewan Pers itu gimana? Maksudnya itu bagian daripada indikator kejelekan demokrasi nggak? Banyaknya media yang dilaporkan ke Dewan Pers. Bentar bang, apa? Ya sebetulnya kalau misalkan dilaporin ke Dewan Pers, menurut gue itu malah hal yang benar. Jadi kalau misalkan dilaporinnya ke Dewan Pers, menurut gue itu malah masyarakat juga makin kritis, makin ini apakah kerja jurnalistiknya udah dijalankan dengan benar apa enggak gitu. Yang salah adalah melaporkan wartawan ke polisi. Itu yang salah gitu. Soalnya apa namanya? Kalau misalkan kita ngelaporin suatu produk jurnalistik ke Dewan Pers akan meneliti ini kesalahannya, apakah hasil liputan ini udah sesuai belum dengan alur peliputan yang benar gitu. Apakah sudah ada wawancaranya ini dilakukan langsung apa enggak gitu. Nah, kayak pernah jadi masalah itu waktu Tempo wawancara Sudirman Said waktu dilaporin yang kalah tuh Tempo tuh, harus minta maaf. Itu tuh permasalahannya karena lupa waktu itu isunya tentang apa, tapi kalau nggak salah tentang pemilu. Terus siapa wartawan Tempo disuruh konfirmasi ke Sudirman Said. Terus dia mintalah kontak ke wartawan lain, nggak disebutin wartawannya wartawan mana, tapi wartawan lain kontak Sudirman Said. Dikasihlah kontak Sudirman Said. Terus abis dikasih di kontak nggak ngebalas-balas Sudirman Saidnya. Besoknya ketemu lagi lah si wartawan Tempo sama wartawan yang lain, terus nanya, lo dibalas nggak? Dibales nih. Lah gue nggak dibalas-balas, ya udah gue pakai berita lo aja. Nah, terbitlah berita Sudirman Saidnya protes karena dia nggak pernah ngerasa diwawancara sama Tempo, dia cuma ngomong sama media temannya si Tempo tadi aja. Nah, ini kan tentu kesalahan Tempo kan. Nah, ini juga yang jadi permasalahan gitu di saat wartawan mau gimana pun peristiwanya harus mendapatkan berita tuh otentik gitu. Mereka tuh harus ngedapetin, ya mau nggak mau harus dapat sendiri gitu. So, kalau nggak dapet berita A, ya udah lo harus wawancara sendiri, jangan minta, soalnya ada kemungkinan kayak gitu. Ada kemungkinan kalau kita pakai data orang yang kita wawancara kan dia belum tahu gitu. Terus apakah dia sudah mengizinkan kita untuk memakai itunya kan belum tentu gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari indikator kalau misalkan ngelaporinnya ke Dewan Pers sih menurut gua fine-fine aja ya gitu. Toh memang alurnya semestinya seperti itu gitu. Adanya Dewan Pers untuk mengecek apakah produk jurnalistik yang dilakuin oleh suatu media itu udah sesuai apa belum, udah melanggar kode etik apa enggak gitu. Terus nanti ada hak jawab gitu. Kalau misalkan masih tidak diindahkan, misalkan udah ada sanksinya harus bikin biasanya hak jawab atau hal-hal lainnya. Nah, itu baru bisa dimasuk ke pidana gitu biasanya kalau tidak diindahkan ya. Tapi memang harus ke Dewan Pers dulu gitu. Nah, Dewan Pers tuh punya wewenang membubarkan, mencabut, atau punishment tertinggi apa? Balik lagi ke sini yang nggak akan dapat berkembang kalau nggak ada pertukaran ide yang bebas dan terbuka. Iya, punishment yang bisa diberikan oleh Dewan Pers. Teguran Teguran sama pembekuan izin, karena Dewan Pers juga megang izin dari media-media. Makanya, nah karena era disrupsi juga ya, makin banyak media-media online di mana-mana. Itu tuh banyak juga yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Otomatis kalau misalkan ada masalah hukum, mereka rentan untuk langsung kena sama hukum gitu. Soalnya mereka nggak ada di bawah lindungan pers karena mereka nggak dalam lindungan Dewan Pers gitu.
banyak banget. Coba deh tanya fakta Banten, pasti belum belum terdaftar di Eh, Dewan Pers kalau gitu. kalau fakta Banten gua tanya si Pacul ada. Oh ada, udah terdaftar di Dewan Ada Pers. fakta Banten. Oh Dia dia udah. dia udah punya ID pers kayak lu juga gitu, warna biru gitulah. Ya, ya itu makanya gitu. Cuman nggak, Nah, gua nggak tahu ya media-media yang lain di Banten. iya banyak banyak ada yang pakai angka-angka juga tuh media-media ini. Terus apa namanya? Permasalahan yang gue sangkutin lagi yaitu terkait jadi oposisi gitu. Kita tuh udah satu periode kemarin yang nggak ada oposisi ya. Nah, dengan nggak adanya oposisi berarti kan nandain kalau misalkan elit-elit politik di Indonesia ini nggak tahan kalau nggak dalam kekuasaan gitu. Mereka ya dengan baru-baru kemarin Surya Paloh ketemu sama siapa? Sama Prabowo aja udah nunjukin bahwa ya pasti pasti akan ya namanya juga politik ya di kampus juga kayak gitu. Ya iya, tapi kan ini nandain bahwa politikus itu semua nggak ada yang berjuang demi Indonesia tapi demi kekuasaannya gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau berjuang demi Indonesia, ya mereka konsisten di posisi oposisi gitu. Mereka yang kalah di pemilu sekarang, mereka konsisten di oposisi untuk ngebuat apa? Ngebuat nanti kalau misalkan pemerintahan yang berjalan, kalau mereka mau bikin undang-undang atau apa itu nggak mudah. Kita bisa lihat kalau misalkan dari periode sebelumnya, karena nggak ada oposisi, oposisinya kecil, PKS doang kalau nggak salah kan, undang-undang Minerba gampang lolosnya, undang-undang Cipta Kerja gampang lolosnya. Karena apa? Karena nggak ada oposisi. DPR-nya dikuasain sama apa PDIP yang sama-sama di eksekutif gitu. Nah, sekarang kalau nggak ada oposisi lagi, undang-undang yang apa problematik ada kemungkinan gampang lolos gitu. Itu pentingnya oposisi gitu. Itu pentingnya kebebasan berekspresi di saat apa di saat ada hal yang nggak benar ya kita menggonggong gitu dengan kebebasan berekspresi kita gitu. Kita menggonggong terus, kita suarain terus bahwa apa hal yang tidak adil itu tuh ya masih kejadian gitu. Tapi apa dengan kemarin kabar baik itu tuh kalau nggak salah nggak cuma UU ITE tapi pasal di KUHP juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sempat dicabut kan kalau nggak salah. Ya lumayan lumayan ngasih apa? Lumayan ngasih ngasih angin segar lah gitu ya. Terus memang kalau untuk orang-orang yang menurut gua berintegritas gitu ya, uh, di saat kayak kemarin film Dirty Vote banyak yang ngehujat, banyak yang iniin. Kita kan nggak, mereka kan orang-orang yang apa, yang ya kita anggap berada di jalur oposisi, di jalur yang apa, yang uh, apa menyuarakan demi Indonesia. Mereka nggak akan ngegunain UU ITE gitu. Dan orang-orang yang apa yang pro sama UU ITE paham tahu bahwa kelemahan untuk menyerang orang-orang yang apa ya yang kayak Dandi Laksono dan lain-lain ini dengan misalkan mereka menyebarkan fitnah kayak dirty vote diomonginnya apa gitu. Nah, itu kan fitnah ya. Kalau misalkan mungkin pemerintah otomatis udah pakai UU ITE kan pasti ngelaporin nih, oh ini fitnah gitu. Tapi kan kita nggak gunain itu karena apa ya? Karena kita konsisten sama apa integritas kita gitu. Kita konsisten dengan ya kita nggak suka sama undang-undang itu, ya ngapain kita pakai gitu. Tapi kan itu jadi celah juga buat orang-orang sana buat terus bikin berita fitnah-fitnah gitu. Terbaru kalau nggak salah ada berita tentang apa? Jadi cuan katanya ditonton jutaan orang film film Dirty Vote raup miliaran gitu. Nah, ini kan bisa bisa sebetulnya bisa apa? Bisa banget digunain pasal UITE gitu sebenarnya. Cuman kan nggak digunain gitu. Nah, penting di saat kita menyuarakan kebebasan berpendapat, di saat kita, ada orang yang nggak suka sama kita, di saat ada orang yang tidak sepaham sama kita juga jangan pernah menggunakan undang-undang UU ITE sama sekali gitu. Berkaitan dengan pencemaran nama baik ya gitu. Tapi kalau misalkan ya gue bilang tadi UU ITE itu nggak semuanya jelek kok gitu. Nggak semua pasalnya, cuman emang ada beberapa pasal aja yang karet.
Nah, apa namanya? Itu makanya pentingnya kebebasan berpendapat dan jadi fondasi demokrasi gitu. Kita nggak akan pernah bisa ngalamin perubahan, kita nggak akan pernah bisa reformasi kalau misalkan dulu apa aktivis-aktivis cuman diem aja, nggak terus-terusan ngegonggong gitu. Itu pun akhirnya dipaksain kan. Nah, ya sama aja sama poin-poin sebelumnya sebetulnya. Yang namanya kebebasan berekspresi itu berbanding lurus sama kemajuan peradaban gitu. Di saat ada apa pertukaran ide yang bebas, otomatis ngebuat pengetahuan juga semakin luas gitu. Orang-orang semakin apa namanya saling mengkritisi, saling apa, saling eh, apa namanya ya nggak puas sama suatu inilah gitu. Dan akhirnya penting juga buat apa terciptanya pemerintahan yang baik ya dengan terus digonggongin gitu. Kita udah lihat buktinya kalau misalkan pemerintah nggak digonggongin, pemerintah nggak terlalu diusik, ya bisa jadi kayak orde baru lagi. Kalau misalkan sekarang di masa transisi sekarang kita nggak berisik, gue masih inget ya eh, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah gue baca bukunya Senogumi Raji Dharma. Hmm. Dulu itu dia suka banget lah sama Jokowi gitu. Dia kan Jokowi sering disebut ratu adil, sering disebut pemberi pengharapan. Nah di situ dia ngutip satu apa namanya kata-kata Jokowi waktu ditanya tentang apa kasus HAM, tentang aktivis yang hilang, tentang apa, tentang Munir. Dia Jokowi jawab waktu itu, ya nggak bisa hilang gitu aja dong, harus dicari. Gitu. Tapi itu kalau kita lihat lagi selama 2 periode Jokowi ngejabat, ya itu kan bisa benar-benar apa, bisa benar-benar bertolak belakang gitu ya sama pernyataan dia waktu dulu gitu. Makanya penting buat kita selalu melihat pemerintah itu nggak baik-baik aja gitu. Jangan pernah anggap pemerintah itu baik-baik aja, harus terus-terus digonggongin, gunain terus kebebasan berekspresinya. Wah, ini tuh sebenarnya gue nggak pengen ngebahas Jokowi atau ini, cuman ini ujung-ujungnya kayak apa? Kayak pembahasan Jokowi ya, tapi intinya adalah apa? Ya kita nggak akan pernah hidup di dunia utopia. Akan selalu Indonesia banyak permasalahan, cuman daripada kita apa nggak ngelakuin perlawanan, ya mending ngelakuin perlawanan dengan pukulan-pukulan kecil aja lah, dengan kritik-kritik, walaupun konsekuensinya ada, tapi kalau nggak gitu malah kita yang makin tersiksa gitu. Ya. uh, Apalagi sebetulnya ya udah sih, cuman apa gue tuh sebetulnya nih gue juga nggak pengen dianggap untuk apa, untuk berpihak atau misalkan apa yang gue omongin ini karena pilihan gue kalah sama 02, enggak, cuman waktu gue masih ingat waktu kemarin debat pilpres apa namanya uh, waktu ditanya indeks kebebasan berpendapat, cuman Prabowo yang ngomong indeks kebebasan berpendapat Indonesia itu tinggi. Dan ya gue di sini cuman suka aja sebetulnya ya sama omongan waktu Anies bilang kalau ya kita nggak akan bisa nyebut Indonesia ini bebas berekspresi apa kebebasan berpendapat Indonesia ini bagus kalau selagi kita mengkritik ya kita masih pakai Wakanda atau Konoha gitu. Nah, gue nggak bermaksud Anies lebih baik, nggak, cuman maksud gue poinnya di situ gitu. Poinnya ya kita nggak akan pernah bisa benar-benar ada di negara yang menjamin kebebasan berpendapat kalau misalkan di saat kita mengkritik negara kita sendiri aja masih pakai nama negara lain. Hmm. Ya ini juga ngalor ngidul aja sih. Ini aku baru baca chatnya. Ya apa karena menyedihkan ya, ini cuma sedikit banget yang ada. Jadi yang lain juga ngomong lah. Gue juga ngalor ngidul aja nggak tahu apa yang gue omongin.
Berarti eh kalau dilihat transisi ini kemudian dengan apa Bahlil yang melaporkan narasumber itu, kemudian Bahlil melaporkan ke Dewan Pers, eh, belum nanti Prabowo setelah dilantik, kemungkinan kalau lo melihat sebagai anak pers, apa kemungkinan atau peluang pers itu dibungkam berapa persen berdasarkan historikal, berdasarkan yang sudah terjadi, atau melihat masa depan pers itu kayak gimana? Sebetulnya kalau gua Satu kalau lagi, opini gua satu apa? lagi. Eh Kalau di posisi Bahlil, menurut kacamata pers, seharusnya kalau ia tidak menerima pemberitaan, dia apa merespon yang baik dan benar berdasarkan undang-undang, etika, itu gimana? Iya, sebetulnya bentar satu-satu dulu berarti ya Bang ya. Pertama tadi apa sih? Oh ya, masa masa depan ya, maksud pers. Kalau gua kalau opini gua ya, eh kayaknya kita nggak akan sekelam masa Orde Baru sih. Walaupun mungkin gaya-gaya kayak kemarin tuh kalau ada wartawan tanya, kamu wartawan media mana? Kamu wartawan media mana? Kan sempet tuh rame tuh waktu siapa sih? Dari orang Gerindra ya, Gerindra atau Prabowo yang nanya, kamu wartawan mana? Kamu wartawan mana? Oh Gitu. ya ya Nah, ya. itu kan gaya-gaya Orba banget kan, gitu. Nah, mungkin kita nggak akan semasa kelam itu karena kita udah ada sosial media sekarang gitu. Hmm. Kita nggak akan sekelam dulu pemberedelannya menurut gua, tapi mungkin aja tetap ada apa? Tetap akan lebih apa? Lebih tertutup sama media mungkin ya menurut gua ya. Apalagi dengan ngelihat apa? Prabowo yang perangainya itu benar-benar sangat apa ya? Sangat militeristik banget lah, yang nggak pro sama apa? Sama kebebasan berekspresi gitu. Menurut gua nggak akan terlalu parah, cuman memang ada apa? Ada ancaman untuk pers. Entah mungkin nanti ada undang-undang apa gitu ya. Gua nggak tahu. Terus tadi tadi apa Bang kata Bang tadi? Yang kedua? Yang kedua, kalau gue di posisi sebagai Bahlil, Oh iya ya. yang baik dan benar Nah, itu kalau kita tidak menerima sebuah berita itu gimana? itu kan gini loh. Bahlil ini kita lihat dulu nih. Bahlil ini bukan orang yang tidak punya jabatan yang ini. Dia tuh pejabat publik. Dia tuh penting untuk memberikan transparansi terkait kinerjanya, terkait tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Tuduhan yang diberikan juga berdasarkan data. Dia udah ngelaporin ke Dewan Pers. Yang hasilnya memang Tempo disuruh minta maaf, tapi kalau nggak salah minta maafnya itu terkait diksi doang. Ada salah penggunaan diksi, tapi bukan berarti produk jurnalistiknya cacat secara prosedural, enggak. Nah, karena dia apa kalah, terus dia ngelaporin narsum-narsumnya dengan pencemaran nama baik. Yang seharusnya dilakuin sebagai pejabat publik, ya dia kasih jawaban dia lah, versi dia lah. Kan yang jadi persoalan juga, dia tuh belum ngejawab konfirmasi dari Tempo. Hmm. Dia belum ngejawab. Nah, sebagai pejabat publik, ya yang paling bagus, ya dia ngomong lah versi dia. Ya mau dia ngebohong, mau itu urusan belakangan, yang penting dia ngomong gitu. Yang namanya apa ngelaporin orang, ya itu mah udah kelihatan banget dia salah lah gitu. Sebagai pejabat publik di sini kan yang apa yang dibahas di Tempo atau dimanapun, memang Bahlil sebagai Menteri Investasi kan, bukan sebagai Bahlil pribadi gitu. Bukan misalkan ya kita ibaratin misalkan Bahlil yang suka ngupil gitu. Ya kita nggak fokus sama Bahlil suka ngupil, kita fokusnya sama Bahlil sebagai pekerjaannya sebagai investasi gitu. Nah itu yang dikritisi gitu. Itu yang apa dan dia punya tanggung jawab untuk ngasih apa jawaban dari tuduhan-tuduhan masyarakat gitu. Jadi sebagai pejabat publik, kalau misalkan ada kritikan, ada sanggahan, ya sebaiknya utarakan apa yang jadi versi mereka, bukan malah menghindar atau bukan malah melaporkan gitu. Itu malah makin menunjukkan, kalau menurut gue ya,
untuk masyarakat yang waras itu malah nunjukin bahwa dia pasti menutupi sesuatu gitu. Ya. Itu pasti malah bikin dia nggak jujur gitu ya. Kalau misalkan dia ini ya omongin aja lah gitu. Sebagai pejabat publik ya dia punya kewajiban untuk ngasih jawaban, transparansi kinerja dia, apa yang udah dia dikerjain gitu. Terus kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan dia nggak pro sama masyarakat, ya dia buktiin sebaliknya lah gitu. Dan kenapa gue tahu banget kerja gue kemarin baru ikut pelatihan KJI, kelompok jurnalis investigasi. Nih itu bisa dibilang ya, liputan itu kan liputan investigasi. Ya. Yang ngebedain liputan investigasi sama liputan biasa adalah kalau di liputan biasa kita pakai asas praduga tak bersalah, kita anggap semua orang tuh nggak bersalah. Tapi kalau di investigasi praduga bersalah, kita harus tentuin dulu pokoknya dalam suatu kasus itu harus ada orang yang bersalah. Ya karena nggak mungkin dong ada suatu peristiwa terus nggak ada pelakunya. Nah itu yang ngebedain investigasi. Nah tapi ada garis besar ya. Kalau di saat kita melakukan peliputan dan di saat kita nyari data ternyata terbukti orang yang kita tuduh ini nggak bersalah, ya udah kita nggak usah lanjutin liputannya. Tapi kita harus nunjuk dulu pokoknya. Gue terakhir ngobrol sama Mas Agung Sedayu, dia wartawan investigasi Tempo, orang di balik liputan food estate Prabowo, terus ACT yang aksi cepat tanggap. Oh ya. Kalau misalkan liputan investigasi itu ya kita harus nunjuk batang hidung dulu gitu. Kita harus nunjuk dulu dia pasti bersalah. Nah, pembuktiannya adalah ya kita cari data-datanya gitu. Kayak misalkan udah dugaan misalkan ya kayak kasus Bahlil nyabut izin-izin gitu. Wah, dugaan si Bahlil bersalah nih. Kita cari bukti-buktinya, izin wawancara, nyari bukti-bukti ini gitu. Nah, terus diutamakan memang harus ada konfirmasi. Konfirmasi itu harus banget kita ngasih karena jurnalis itu tuh dia tuh harus bebas dari keberpihakan kan, independen tuh beda sama netral ya. Kalau misalkan independen tuh kita tuh diharuskan di saat kita punya liputan kita tuh tidak hasil liputan kita tuh nggak terpengaruh sama siapapun gitu, mau sama yang kita bela atau sama yang kita lawan kita nggak berpengaruh gitu. Kalau misalkan ternyata yang kita bela itu salah, itu kita tulis salah, atau yang kita duga salah ternyata dia benar, ya tetap kita harus tulis benar gitu. Independensi itu kayak gitu. Kita nggak ini bukan berarti harus netral gitu. Kalau netral kan ya udah gue mau di tengah-tengah gitu, tapi nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kata Mas Agung, kita tuh nyampein berita harus padanya, hasil investigasi kita, misalkan dia bersalah terbukti bersalah kita iniin, nanti kemudian biar masyarakat lagi yang nilai gitu. Jadi biarkan rumit-rumitnya itu ada di jurnalis, dan kalau udah nyampe itu tuh udah yang bisa ibaratnya udah dikunyahin lah gitu. Biar masyarakat langsung nikmatin aja. Ya. Luar biasa ini diskusi ini. Nah, gue juga nggak tahu siapa yang ngomongin ya sebenarnya. Cuman coba kalau teman-teman punya pendapat lain, apalagi, ada pelangi nih. Coba Tum, ada dua ketum nih. Kalau ngomong aja gitu. Kita sambil nunggu waktu aja lah. Ngomongin apa kayak gitu. Sambil nunggu waktu ini aja. Info pusat gimana? Info pusat. Apa bang? Info pusat. Iya sebenarnya gue mau nanya juga sih. Ini pas banget lah dari kemarin kan Bang Yopi sama Audi update pamflet diskusi hari ini gitu. Kalau yang waktu pertama tuh tentang apa sih Bang? Lo temanya? Gue kalau pertama tuh pendidikan tuh berbanding lurus dengan demokrasi. Oh iya. Gue soalnya waktu itu
2 minggu lalu sempat ngobrol sama Prima kan. Prima katanya sempat join tuh yang nggak tahu yang keberapa. Terus ada Haikal. Yang Haikal tuh apa ya? Gua melihat masa depan di bawah Prabowo Gibran. Oh ya, Nah, itu mah Yang live itu ya. kali. ya kali itu mungkin kali. Ya mau nanya juga sih ntar soal pers dan soal jurnalistik juga lah ke si Audi. Cuman ingin berpendapat dulu lah untuk memberangkatkan diskusi kita di sore hari ini. Kalau ngebahas soal apa demokrasi ya, kan temanya terkait kebebasan berekspresi. Nah, kalau dari gue sendiri sih, kalau terkait demokrasi itu nggak cuman membicarakan soal kebebasan berekspresi gitu. Kan HAM dan demokrasi kan nggak bisa dipisahkan. Itu udah menjadi suatu batang tubuh yang menjadi satu kesatuan gitu kan. Nah, kalau misalkan bicara soal kebebasan berekspresi kan itu termasuk di dalam hak asasi manusia yang di hak sipil politik. Terus ada hak untuk hidup, terus ada hak untuk berserikat, ada hak untuk berpendapat dan lain sebagainya lah. Tapi yang harus kita kritisin adalah yang menjadi bahan diskusi kita itu kalau menurut gue justru ada di hak ekosop, hak ekonomi sosial budaya, ada hak atas pendidikan, hak atas jaminan kerja, terus juga hak atas tanah gitu-gitulah. Kenapa? Karena kita bukan lagi membicarakan soal apa namanya perlindungan kebebasan berekspresi ya memang betul gitu kan. Itu kan konsep dasar yang udah dibuat dalam HAM dan demokrasi gitu. Terus juga ada apa namanya kampanye terkait kebebasan berekspresi kan harus dilindungi, dikampanyekan dan di apa satu lagi gitu gue lupa. Dan dipenuhi. Nah, kalau misalkan di hak ekosop yang kita harus bicarakan adalah terkait kesetaraan yang dimana kayak misalkan pendidikan. Kalau misalkan kita setara secara pendidikan, hak atas pendidikannya gitu ya. Nah, itu kan udah bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dimana baru aja tadi subuh gue nonton podcastnya Rocky Gerung riset pendidikan masyarakat Indonesia terutama ini ya ini juga ngebahas soal pemilu kemarin terutama pemilih di 02 itu rata-rata hampir semua 72% kalau nggak salah si Rocky Gerung nyebut bahwa pemilih 02 itu nggak lulus SMP cuman sebatas kelas 7 SMP doang rata-rata ya yang udah umur 17 tahun ke atasnya itu nggak nyampe SMA nggak lulus SMP bahkan nah itu kan kenapa konsep kesetaraan itu harus kita gaungkan kembali dan kita harus lindungi dan penuhi oleh negara karena tujuan demokrasi itu kan mensejahterakan masyarakat mensejahterakan secara ekonomi mensejahterakan secara politik mensejahterakan secara pendidikan hukum dan lain sebagainya lah nah itu yang akhirnya nanti diberangkatkan oleh konsep kesetaraan ini kalau misalkan konsep kesetaraannya sudah dijalankan setara secara pendidikan, setara secara jaminan kerja, setara secara apa namanya hak atas tanah dan lain sebagainya itu kan udah bisa maju selangkah lebih ke depan untuk merealisasikan tujuan dari demokrasi yaitu kesejahteraan. Terus bicara lagi soal apa namanya demokrasi ya. Kalau misalkan gue itu kemarin ngebaca apa namanya soal nggak ngebaca sempet ada agenda mengkuliti caleg Kota Serang. Nah itu apa namanya pakai 4 isu yang lagi dibawa sama Provinsi Banten, terutama di Kota Serang. Yang pertama ada demokrasi, yang kedua ada pembangunan berkelanjutan, yang ketiga ada transportasi terintegrasi, sama yang terakhir ada digitalisasi. Nah itu kan kalau yang misalkan konsep demokrasinya nggak ngebahas soal ini lagi. Kalau yang dari gue baca itu sama diskusi sama inilah untuk mengkuliti para caleg itu harusnya konsep demokrasi yang ini gue beri saran ke mereka ya konsep demokrasi itu bukan lagi apa namanya partisipasi publik yang harus mencoblos atau partisipasi publik yang harus apa namanya yang udah nggak harus golput lagi gitu harus memilih gitu harus menentukan hak pilihnya nah tapi kalau gue memberikan saran bukan itu justru partisipasi publik di demokrasi yang dimaksud adalah agar terjadinya negara demokratis itu partisipasi publik yang dimana setiap apa namanya setiap agenda pemerintahan itu
diikut sertakan. Ada 4 bagian tuh, ada monitoring, evaluasi, dan satu lagi apa gitu. Pokoknya kayak monitoring lah, soal pengawasan anggaran dan kebijakan, yang dimana setiap kebijakan dibuat oleh pemerintah atau mau dibuat atau yang sudah dibuat dan dilaksanakan itu selalu dikritisin, dievaluasi dan diawasi selama periode mereka menjabat. Nah itu kan konsep negara yang demokratis gitu, untuk partisipasi publik, ikut sertanya mereka dalam pembangunan berkelanjutan bisa, terus juga kesetaraan gender, terus juga ada transportasi yang terintegrasi kalau di kota sekarang kan, sama digitalisasi. Nah terus ngebahas soal pemilu kemarin lah, soal demokrasi. Padahal ini saudara Audi, setahu saya waktu 2019 waktu kita maba itu Jokowisme banget lah. Siapa anjir? Seingat saya. Siapa anjir? Tapi sekarang malah berbalik gitu kan. Jadi siapa? Jadi siapa Ngi? Nggak ngerti nih gue belum tahu nih kemarin arahnya kemana. Nah kalau misalkan apa namanya kemarin itu bicara soal demokrasi ya, terutama politik lah, politik juga salah satu bagian dari demokrasi. Kalau dari info dari pusat ini Bambang ya, kayak misalkan Surya Paloh yang tadi udah dibahas sama Audi, tiba-tiba mengucapkan terima kasih ketika sudah ada pengumuman dari KPU. Bahkan kemarin Prabowo datang ke towernya Surya Paloh. Kalau dari info pusat sih, dari awal memang Surya Paloh itu tidak all in dan tidak all out untuk Anies Baswedan. Jadi ditambah lagi sempat ada narasi, gue lupa antara Sujiwo Tejo atau Rocky Gerung yang bilang bahwa politikus itu tidak takut akan kehabisan uang. Nah, tapi politikus itu takut akan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi dia kalau misalkan punya kekuasaan, dia nggak punya uang tapi masih punya kekuasaan, itu nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau misalkan dia punya uang tapi nggak punya kekuasaan, itu menjadi masalah. Makanya akhirnya kenapa kemarin Surya Paloh begitulah. Padahal tim Aminnya itu udah menggugat gitu kan terkait keputusan kemarin. Nah, terus kalau soal Jokowi ini gue nggak ngerti lagi si Raja Jawa satu ini. Di Tempo itu udah ada yang bilang, padahal di Bocor Alus itu salah satunya pembicaranya udah habis ngobrol sama salah satu 9 naga, sekarang udah 10 naga tuh sama TW. Dia bilang Jokowi itu harus baikan sama Bu Mega. Kenapa harus baikan sama Bu Mega? Karena mereka akan karena Bu Mega kan partai wong cilik, PDIP itu kan paling bisa menghegemoni masyarakat di bawah untuk suatu isu yang bisa mereka bawa gitu kan, kayak di 2008 periode kedua SBY soal BBM. Nah, terus kata dia lagi, karena nantinya itu akan merusak bisnis kita, bisnis para konglomerat, bisnis para 9 naga itu. Wah kacau nih kata gue, si Bocor Alus ini Tempo. Padahal Jokowi juga udah minta sambung ke si Surya Paloh buat ngobrol sama Bu Mega, tapi Surya Paloh nggak mau. Dan Bu Mega juga sampai sekarang masih belum bisa menjawab lah kan hal itu. Nah maksud gue kan nggak ngerti lagi nih gue si Jokowi ini soal politik dinasti ya, yang dari kemarin juga dibahas tuh. Kalau misalkan Bu Mega menurut gue belum bisa disebut sebagai politik dinasti. Mengapa? Karena pada saat zamannya Soekarno itu nggak ada keluarga mereka yang memang mengisi di kursi pemerintahan. Atau Bu Mega ketika menjadi presiden kan ada space tuh, dari Soekarno ke Soeharto, terus ke B.J. Habibie, terus ke Gus Dur, baru ke Bu Mega. Nah kalau misalkan Soeharto pun begitu, bukan nggak ada sih, maksudnya ya nggak ada yang bisa dari keluarga Soeharto tuh, nggak ada yang mengisi di kursi wakil presiden, nggak ada yang mengisi di kursi pemerintahan, yang bahkan Soeharto ketika selesai pun nggak ada gitu keluarganya yang meneruskan yang mengisi di kursi pemerintahan. Meskipun ya proyek-proyeknya gue juga nggak tahu mereka mainin apaan gitu. Begitupun dengan SBY. SBY kan juga sama gitu. Kayak misalkan pasca SBY selesai, AHY-nya kan diikut sertakannya di 2014 pas lagi mencalonkan diri di
pemilihan gubernur Jakarta. Nah, itu kan belum bisa dibilang di politik dinasti juga, yang akhirnya semuanya ya terjadi di Jokowi gitu. Nggak jelas banget nih orang. Apa namanya, main tabrak-tabrak masuk. Terus juga soal kecurangan pemilu kan, menurut gue juga dari 01, 02, 03 mungkin ya. Ya bisa aja kalau misalkan memang ada membuat atau indikasinya kecurangan di hari H pas lagi pemilu gitu. Tapi justru kecurangan di pemilu udah dari awal keluarnya putusan dari MK itu soal apa namanya yang udah dirubahnya undang-undang pemilu, ya soal batas usia itu yang tadinya berapa tahun gitu. Terus juga ada ya banyak lah soal problematika itu yang udah sama-sama Bang Yopi dan Audi tahu gitu. Ya itu sih soal demokrasi. Jadi apa namanya ngebahas soal partisipasi publik, keikutsertaan, terus juga ngebahas soal apa namanya eh memonitoring dan mengevaluasi hal di kursi pemerintahan gitu, terutama di Kota Serang waktu pas lagi ngituin ya, pas lagi ngasih mereka mereka para caleg ini. Gua nggak tahu nih pas lagi mereka terpilih apakah mereka merealisasikan hal-hal itu semua gitu untuk bisa dievaluasi, untuk bisa diawasi oleh kita semua gitu kan. Terus gue juga sepakat gitu dengan Audi yang dimana tadi ngedengar soal watchdog lah, watchdog anjing pemerintah gitu kan, untuk mengawasi terus bagian pemerintah yang sedang berkuasa gitu kan, yang sedang duduk di kursi pemerintahan, yang dimana sebenarnya kalau gua waktu apa ikut materi ke legislatifan itu, yang menjadi watchdog itu seharusnya ya para legislatif untuk yang menjadi watchdog eksekutif gitu kan, yang dimana ketika pengajuan anggaran, pengajuan kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh eksekutif, sebelum dipersetujuin ya harus dievaluasi dan dikritisi terlebih dahulu, bahkan harus terus dimonitoring hal-hal yang dibuat oleh eksekutif. Namun kan kemarin nyatanya enggak gitu kan, yang sama-sama satu partai, satu koalisi gitu kan, yang sekarang akhirnya diputerbalikan, dimanuveri oleh Jokowi. Nah itu yang akhirnya disepakati oleh Rocky Gerung gitu. Pada saat tadi subuh juga dia baru podcast, dia bilang si ininya hostnya nanya ke Rocky Gerung, dia bilang kenapa kalau misalkan Pak Rocky ini selalu mengkritisi, terus pintar baca, terus juga banyak literatur buku yang dibaca, terus juga tahu konsep ketatanegaraan, terus juga basicnya filsuf dan lain sebagainya, kenapa nggak mengisi di kursi pemerintahan gitu? Dia bilang ya saya akademisi, saya bukan politikus. Ya kan tapi bisa berubah dari dalam, kata hostnya lagi. Justru itu yang rusak adalah sistemnya, yang dimana sistemnya ini bukan sistem yang udah terbuat dari awal seperti ini, tapi justru sistem yang udah terjadi di awal yang sudah dibuat negara, ketatanan negaranya seperti ini, tapi malah makin dirusak oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang disebut sistem yang rusak dan sistem yang gagal, kata Rocky Gerung. Akhirnya dia tetap ingin menjadi watchdog di luar kursi pemerintahan. Oh iya, satu lagi. Sorry ini kalau kepanjangan. Apa Oh lah, namanya? diskusi ini. Lanjut. Apa namanya? Iya, satu lagi tuh. Oh iya, soal undang-undang. Kan tadi juga Audi sempat nyinggung soal undang-undang Minerba, soal undang-undang ITE. Kalau gua diskusi dan membaca konsep waktu zamannya Soekarno sama Muhammad Hatta, para founding fathers kita lah, ada Sultan Syahrir, terus juga ada siapa lagi namanya, Yamin, Supomo. Justru konsep Muhammad Hatta yang pada saat itu ia berikan harusnya bisa direalisasikan di saat ini ya. Kalau misalkan pada saat itu ya memang tetap konsep negara kesatuan itu ya konsep yang paling benar gitu kan untuk pada saat itu. Nah, cuman konsep federasi yang dibuat sama Muhammad Hatta pada saat itu sebenarnya mungkin bisa direalisasikan di saat ini. Kenapa? Karena kan kalau di apa namanya di politik tuh ada yang namanya surfastruktur sama infrastruktur. Nah, surfastrukturnya ini ngebahas soal kelembagaan negara, ngebahas soal undang-undang, ngebahas soal partai politik. Nah, kalau misalkan infrastruktur kan ngebahas soal ekonomi, ngebahas soal pendidikan, ngebahas soal enggak, undang-undang ada di infrastruktur, ngebahas soal hukum, soal kebijakan gitu. Nah, justru harusnya kan sekarang menjadi pertanyaan gitu. Kemarin kok Komeng menang dapat 5 juta suara gitu kan. Terus yang dia bawa di kursi DPD nanti konsep untuk
keseni budayaan negara Indonesia bisa menyaingi Korea Selatan lah. Nah, tapi kan DPD itu kan kewenangannya hanya dapat kurang lebih sama kayak DPRD. Dia hanya bisa mengajukan, merancang, dan membuat, tapi tidak dapat mengesahkan, tidak diikut sertakan oleh DPR untuk mengesahkan apa yang telah ia buat. Nah, itu kan harusnya bisa dijadikan konsep federasinya Muhammad Hatta direalisasikan gitu, yang dimana seharusnya ini mungkin ya kewenangan DPD itu dilibatkan hanya di infrastruktur yang ngebahas soal ekonomi, terus pembangunan, terus apa namanya pendidikan yang diwakili oleh masing-masing daerah Sabang sampai Merauke gitu di kursi DPD. Nah, tapi kalau ngebahas soal infrastruktur, ngebahas soal kelembagaan negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan partai politik, itu seharusnya kewenangan DPR. Jadi DPR itu sama DPD dibagi lagi tugas dan kewenangannya. Sehingga Undang-Undang Minerba, Undang-Undang ITE, Cipta Kerja, itu tidak terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya, yang dimana kan kalau misalkan fraksi kita di DPR itu kan fraksi parpol kan, Betul. pengajuan dan pengesahannya gitu, perancangannya juga. Nah, kayak misalkan Undang-Undang Minerba sama Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan kepentingan partai politik ini apa gitu untuk membuat, merancang, dan mengesahkan undang-undang ini gitu kan. Seharusnya kepentingan Undang-Undang Cipta Kerja dan Minerba ini ada di kewenangan DPD, yang dimana DPD ini setiap orang-orang yang ada di kursi DPD, keindependensian mereka itu mewakili di tiap-tiap daerah Sabang sampai Merauke. Nah, harusnya bisa gitu untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan negara kita dibahas oleh DPD, si Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Akhirnya kan lahirlah Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja itu hanya kepentingan partai politik yang memang isinya orang-orang yang mungkin punya bisnis ataupun punya dalang di balik itu semua lagi gitu. Kayak misalkan kata Rocky Gerung, dari dirty vote itu ada dirty hand, dari dirty hand itu ada, aduh lupa bahasanya itu lagi itu apa. Itulah ada di balik layar para dalang kayak Godfather gitu, kayak film Godfather. Itu sih kalau konsep federasi yang harus dibuat. Makanya Undang-Undang Minerba sama Cipta Kerja kan ya aneh aja gitu. Kita para buruh itu atau para pekerja lah, para kelas pekerja semuanya dipangkas, apa namanya, realisasi pekerjaan kita, hak jaminan atas kerja kita itu ya atas dasar kepentingan partai politik, seharusnya itu atas dasar kepentingan Dewan Perwakilan Daerah gitu. Kalau misalkan konsep senator kan ya mendingan yang seperti Amerika sekalian gitu kan. Konsepnya konsep senator yang mewakili di tiap-tiap daerah, yang dia bisa mengajukan dan merancang, bahkan mengesahkan juga gitu kepentingan mereka untuk di tiap-tiap daerah. Karena kan masing-masing daerah tetap berbeda secara geografis, secara kultur, bahasa. Itu sih kalau misalkan ngebahas. Nah, pertanyaannya, Menarik nih. Gue mau nanya. ya, eh Kita tuh bisa sembuh nggak sih dari apa penyimpangan wewenang? Artinya kan kalau fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah kan sejauh ini kan apa ya kita tahu lah dia dia bekerja ya, itu berdasarkan kepentingan. Maksud gua kita tuh bisa lepas gak sih dari apa penyalahgunaan wewenang dan ya, ya, kembali kepada apa esensinya ia dibangun trias politika itu. ya. Kalau gua sih berpendapat ini emang ya. Bisa selagi dari konsep dasar itu dirubah, bukan dirubah sih, dikembalikan menurut gua, yang dimana pertama kesetaraan pendidikan, yang dimana kesetaraan pendidikan ini nggak cuman ini ya, nggak cuman soal kita bersekolah, tapi kesetaraan pendidikan berpolitik. Jadi tiap-tiap partai politik itu harus disetarakan soal pendidikan mereka berpolitik, yang dimana apa namanya, ketika nanti ia menjabat seperti apa itu harus disetarakan dan dicerdaskan, entah apapun partai politiknya ya. Terus bahkan di luar orang partai politik pun yang akhirnya nanti diangkut dan masuk ke dalam partai politik agar demi menjadi syarat dia bisa nyalon. Nah, itu juga harus disetarakan gitu. Apa orientasi dia untuk berpolitik, apa orientasi dia dapat masuk ke partai politik untuk mencalonkan diri sebagai entah calon legislatif atau calon eksekutif. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, orientasi pendidikan yang dibuat sama partai politiknya juga harus dikembalikan dan dirubah gitu pada jalur yang seharusnya, yang dimana kan konsep partai politik itu sama sebenarnya kayak dia tadi, yang mewakili apa namanya, sebagai stakeholder masyarakat, yang mewakili kebijakan masyarakat, yang akhirnya
disaring oleh partai politik dan dimasukkan dalam sidang DPR gitu. Nah, harusnya dikembalikan lagi orientasi pendidikan yang di partai politik itu nggak harus atas dasar, bukan nggak harus, jangan atas dasar kepentingan masing-masing partai politik yang ada di tiap-tiap fraksi gitu kan. Tapi harus tetap mementingkan dia ini sebagai stakeholder masyarakat untuk mengikuti partisipasi publik, mengikut sertakan partisipasi publik yang dimana ketika membuat sebuah kebijakan dalam sidang itu ya harus kembali dalam orientasi mereka gitu. Yang dimana kan kalau misalkan gue belajar di HTN itu hukum tata negara, ada 3 landasan ketika kebijakan dibuat. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, sama landasan yuridis gitu kan. Ya, sosiologisnya ini yang harus berada dalam taraf nilai-nilai masyarakat. Nah, itu yang diwakili oleh para partai politik gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan sih partai politiknya sebenarnya, terutama pada saat 2019 ya, ada presiden threshold di 20% itu menjadi salah satu orientasi yang akhirnya makin jelek terhadap partai politik gitu kan. Kayak misalkan di paslon 02 banyaknya partai politik yang bersatu gitu untuk berkoalisi. Kan mereka kan gara-gara ingin memenuhi presiden threshold 20% itu. Iya. Nah, akhirnya kan orientasi mereka berubah gitu sebagai partai politik yang harusnya sebagai stakeholder masyarakat, akhirnya ya udah bisa menjadi hanya atas dasar kepentingan partai politik, terus juga atas dasar apa namanya masing-masing orang yang mengisi duduk di kursi pemerintahan harus mengembalikan hal-hal yang ada diusung oleh partai politik, kayak misalkan soal kos politik. Kalau di Indonesia memang dibatasi gitu kan. Nggak tahu deh gue dibatasin atau nggak, lupa, belum baca. Nah, cuma kalau di Amerika soal kos politik itu diatur pembatasan dan pengeluarannya oleh negara terkait pencalonan diri, entah kampanye gitu kan, entah masang-masang apa namanya bendera dan lain sebagainya gitu, banner-banner. Nah, itu diatur sama negara dan diberikan sama negara gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan memang kalau yang diberikan ini apa namanya ada gitu aturannya. Dia bebas milih, untuk orang yang nyalon itu dia bebas milih, dia ingin mengambil uang yang diberikan oleh negara untuk mencalonkan diri atau pakai uang sendiri. Nah, cuman untuk batasannya ini mungkin setahu gue itu nggak diatur. Yang akhirnya orientasinya itu ketika menang dan menjabat harus mengembalikan hal-hal yang telah diberikan oleh partai politik. Yang kedua, harus mengembalikan balik modal kos politik mereka yang telah mereka keluarkan pada saat pencalonan. Yang itu nggak diatur batasannya seberapa gitu kan. Akhirnya kayak misalkan paslon 01, 02, sama 03 kan jomplang tuh. 01 hanya sekian miliar, 03 sekian miliar, tapi di paslon 02 udah hampir puluhan miliar gitu kan. Nah, itu yang akhirnya orientasi sih, dasarnya doang sih yang bisa gue berikan gitu pendapat gue terkait apa namanya kesewenang-wenangan mereka yang telah menjabat di kursi pemerintahan, entah legislatif, entah eksekutif gitu kan, terutama yudikatif lah yang kemarin soal Anwar Usman pamannya si Gibran itu benar-benar parah lah. Ditambah lagi satu lagi, lupa gue, baru aja tadi juga dibahas sama Rocky Gerung, soal kesetaraan gender. Konsep di partai politik Indonesia itu sebenarnya patriarkis kalau kata Rocky Gerung. Kenapa? Karena bahasa tubuh dan bahasa pendidikan yang ada di partai politik itu konsep patriarkis dan konsep feodalisme. Kayak misalkan apa namanya pencalonan entah legislatif ya, terutama legislatif lah. Itu kan banyaknya tokoh-tokohnya besarnya dari laki-laki ya rata-rata. Kenapa? Karena elektabilitas mereka lebih besar daripada kaum perempuan gitu. Yang akhirnya orientasi kaum perempuan di partai politik harus dirubah, yang dimana harus lebih terkenal daripada kaum lelaki untuk bisa mencalonkan diri, terus juga harus bisa tampil wah tanpa harus ide dan gagasan mereka di nomor dua kan gitu kan untuk orientasi mereka mencalonkan diri. Nah, itu kan bahasa tubuh yang udah mulai, bukan udah mulai, bahkan konsep patriarkis yang ada di partai politik itu yang harusnya bisa dirubah. Terus juga konsep feodalisme yang semuanya atas dasar ketua partai gitu kan, demokrasi terpimpinnya itu, entah pencalonan diri, entah keputusan ada partai politik, itu kan semuanya ada di ketua partai. Nah, itu yang harus mungkin bisa dirubah gitu kan, konsep feodalisme dan patriarkis itu
bisa dirubah, yang akhirnya di kursi pemerintahan juga kenapa harus dibatasin 30% perempuan, 100 aja, bahkan sebelumnya nggak nyampe 30% gitu, pembatasan itu. Itu sih sebenarnya kalau misalkan soal pertanyaan dari Bang Yopi, menurut gue. Kalau dari Audi nggak tahu deh. Ya menarik. Gua pengen membandingkan ya bagaimana indeks pendidikan di Indonesia dan di luar negeri, kemudian berbanding luruskah pendidikan di luar negeri dengan demokrasinya dengan di Indonesia. Kalau ternyata di luar negeri apa indeks pembangunan manusianya tinggi, terus demokrasinya bagus, berarti kan sebetulnya berbanding lurus gitu. Dan di Indonesia ya gue nggak tahu lah sampai kapan. Mungkin boleh jadi peluang ke depan politik money lebih banyak. Dan memang benar dari pendidikan. Maka ke depan gue pengen nih ngebahas soal SDGs di momen-momen berikutnya, ngebahas soal yang Pelangi bilang bahwa soal pendidikan, kemudian pembangunan berkelanjutan. Gue pengen bahas itu ke depan. Gitu. Gue ikut nambahin dikit ya Bang ya tadi terkait tadi bisa berpendapat ya, gue setuju sama Pelangi gitu ya mengenai pendidikan dan hak kebudayaan itu penting. Nah, karena kita masih ada di fase itu yang tidak pendidikan dan hak-hak yang tidak ideal, makanya kata gue tadi kebebasan berekspresi itu penting untuk untuk kita terus menyuarakan hal-hal tadi gitu, menyuarakan pendidikan yang masih belum ideal, menyuarakan hak-hak pendidikan yang seharusnya diterima tapi belum gitu. Nah, menurut gue itu harus terus digaungin gitu dengan dengan kebebasan berekspresi gitu. Ya perintilannya macam-macam gitu, dengan kritik-kritik, dengan konten, dengan tapi terus digaungkan gitu, biar biar orang nggak lupa gitu, biar orang buka Instagram, oh iya ya, lihat konten apa gitu, oh iya ya, ternyata pendidikan kita masih jelek. Nah, hal-hal kayak gitu biar orang-orang juga di reminder terus gitu, biar si pemerintah juga nggak diam, nggak tenang gitu. Terus terkait politik dinasti, gue juga tadi setuju kalau Pelangi bilang emang sistemnya yang udah jelek, yang emang dia memang sistemnya sangat-sangat ini gitu. Bahkan terakhir gue ngobrol sama Kadis Disperindag, Wahyu Nur Jamil. Dia waktu itu cerita kalau kan biasanya ada lelang jabatan gitu ya. Nah, wali kota itu nggak akan mau milih kadis cewek karena susah untuk ditelepon malam-malam. Jadi susah lah untuk ngondisiinnya gitu. Dan terus memang kalau dibilang sistemnya jelek, gue juga ini tuh ya ini gue dengar sendiri dari kadisnya bahwa kalau misalkan ya namanya ya kita bisa pasti ngomong kayak ya namanya politik, tapi itu tuh kadang kita wajarin gitu. Dia cerita, jadi kalau misalkan kemarin tuh Safrudin sama Subadri, mereka tuh waktu pas udah kepilih mereka deal-dealan gitu ya, namanya ya politik lah, deal-dealan kayak ini dinas gue, ini dinas lo gitu, berapa dinas lo, ini berapa dinas gue gitu. Nah, biasanya ada setoran. Ini kan udah sistemnya udah jelek gitu. Mereka dapat kadis-kadis ini dapat dapat uang buat 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 kepentingan publik gitu. Misalkan dia kadis pendidikan untuk ya alokasinya buat ini. Tapi di hari raya itu mereka tuh setor ke ke wali kota. Ini demi Tuhan. Ini gue dari kebetulan kemarin podcast di Banten News Wahyu Nur Jamil. Nah, terus pas off the record dia cerita gitu. Ada setoran-setoran kayak gitu. Kalau kita tahu kasus SYL tuh yang si siapa? Menteri Pertahanan kan dia. Iya, bukan. Ya, Yasin Limpo yang kalau BTS kan Johnny G Plate. Kalau ini mah ini ya, SYL. Ya, SYL. Dia kan korupsinya minta-mintain duit ke ke PNS. Nah, seperti itu. Emang sistemnya udah jelek. Terus gue ingat kata-kata Romo Haryanto kalau ngomongin tentang politik dinasti gitu ya. Politik dinasti akan selaras sama namanya korupsi.
Romo Hartmoko itu politik dinasti. Korupsi itu kejahatan yang semu. Kenapa kejahatan yang semu? Karena eh, kejahatan yang semu. Kenapa? Karena eh, kalau kita bandingin sama sama maling motor, orang akan lebih akan lebih bisa gebugin maling motor dibanding ngegebugin koruptor. Kenapa? Karena maling motor ini dampaknya langsung dirasain sama warga gitu. Motor hilang, wah anjing langsung kerasa kan dampaknya gitu. Tapi kalau korupsi kan enggak. Kerasanya mungkin bisa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu. Jadi kalau kita berpapasan sama koruptor juga kita nggak akan ada mau mukulin gitu. Karena dampaknya nggak langsung kerasa sama kita. Makanya disebutnya kejahatan yang semu gitu. Kata Romo Hartmoko gitu. Terus masalah tadi kalau nggak salah Pelangi sempat ngomongin tentang Soeharto sama nih, partai itu kan bentuk salah satu gambaran dari demokrasi. Kita lihat bahwa di partai-partai ini sendiri itu demokrasinya aja nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ketua sama isinya itu kadang isinya keluarga-keluarganya sendiri juga. PDIP, Megawati, terus siapa? Puan gitu. Terus Surya Paloh anaknya juga gitu. Terus emang yakin nanti kalau mereka udah lengser bakal diganti, bakal voting nih partai terus milih untuk jadi ketuanya itu sesuai dengan visi misi kan enggak. Kenapa? Coba cek deh. Apakah ada yang mempermasalahkan dari partai-partai ini terkait politik dinasti yang lagi dilakuin sama Jokowi? Enggak. Karena mereka tahu kalau mereka protes, ya mereka juga ngelakuin hal yang sama di partainya. Terus kenapa hal itu nggak boleh? Nah, terus masalah Soeharto nih, gua baca di buku ini nih, Demokrasi dan Toleransi. Soeharto tuh terang-terangan dia ngakuin dia berbuat nepotisme. Nih, gue baca deh. Soeharto meliberalkan semua sumber daya alam Indonesia kepada pihak asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Tidak hanya itu, Soeharto pun membuat dinasti ekonomi yang berisikan keluarga dan kroninya, terutama keturunan Tionghoa, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Soeharto pun mengamini adanya dinasti ekonomi. Meski begitu, ia menganggap dinasti itu merupakan proses dari upaya mewujudkan ekonomi Pancasila dan hanya bersifat sementara. Nah, dia tuh konfirmasi di buku dia kalau nggak salah di autobiografinya. Dia bilang gini, menyusun ekonomi Pancasila tidak bisa sekaligus. Kita memanfaatkan pengalaman dan semua potensi nasional yang ada. Semua mesti dihimpun dengan kemampuan yang dimiliki oleh keturunan Tionghoa atau yang telah punya di bidang ekonomi. Modal dan pengalaman mereka harus dihimpun. Kalau itu dinasti ya hanya sementara. Ini kan udah mengkonfirmasi bahwa emang zaman Soeharto dia melakukan politik dinasti gitu. Nah, dan dia akan cari pembenaran terus gitu. Dia akan bilang kayak ya ini kan akan sementara, tapi kan nyatanya nggak sementara. Nyatanya kroni-kroninya ini. Makanya cuma ada dua golongan orang yang ngomong zaman Soeharto tuh enak. Pertama orang yang diuntungkan. Kedua orang yang nggak hidup di zaman Soeharto gitu. Kalau misalnya orang yang nggak diuntungin, siapa yang mau bilang zaman Soeharto enak? Jadi memang pendidikan itu penting gitu. Makanya tadi kan kata gue juga apa yang kita pilih sekarang itu gambaran masyarakat kitanya gitu. Kalau emang sekarang kita pilih jelek ya berarti gambaran masyarakat umumnya kayak gitu gitu. Jadi emang perlu penting untuk pendidikan, hak-hak kebudayaan juga gitu. Dan kita harus terus suarakan itu. Gitu. Kita harus terus suarakan itu. Terus Terus selalu ada argumen kalau misalkan masalah politik dinasti. Ya udah sih nggak apa politik dinasti, yang penting dipilih sama rakyat. Nah, justru karena itu, karena politik dinasti itu adalah penyimpangan dari demokrasi. Lahirnya dari rahim demokrasi. Kalau lahirnya nggak dari rahim demokrasi, itu namanya monarki. Itu namanya monarki. Tapi karena justru lahirnya dalam rahim demokrasi, itu namanya politik dinasti. Kalau enggak ya itu monarki gitu. Itu udah beda sistem gitu. Jadi udah nggak valid kalau ada orang ngomong kayak lah dipilih sama orang ya itu emang kita harus cegah gitu. Itu gitu. Sekarang kenapa itu nggak boleh? Karena
Kenapa sih politik dinasti itu nggak boleh? Iya, sekarang kita lihat Banten lah gitu. Emang nggak mungkin tuh Atut sama siapa? Sama siapa si yang pakai kacamata tuh mantan itu Rano, bukan yang apa? Mantannya wakilnya Wahidin siapa? Andika. 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 Emang nggak mungkin mereka ada lobby-lobby di rumah kan? Apa yang ngebedain kenapa perusahaan swasta itu boleh diisi sama satu keluarga sama negara nggak boleh diisi sama satu keluarga karena kalau negara ini kan untuk kepentingan publik gitu kebijakan-kebijakan yang harus sama publik gitu itu yang nggak boleh tapi kalau misalkan kalian punya perusahaan sendiri terus isinya keluarga sendiri ya itu mah nggak akan ada dampaknya ke masyarakat gitu mau alasan apapun yang namanya menurut gue ya mau alasan apapun namanya politik dinasti nggak akan ada yang namanya pembenaran karena akan selalu ada lobby-lobby yang tidak natural yang akhirnya ngebikin rakyat pasti kena imbasnya. Tapi saran nih bang, menurut gue next nih kalau mau bikin diskusi pelangi yang jadi yang jadi pematerinya karena selain emang dia bisa ngomongin hal-hal terkait pendidikan dan demokrasi lagi kalau menurut gue emang momentumnya demokrasi sih ya kalau mau terusin bahas demokrasi sama audiensnya pasti banyak yakin gue mah Percaya sama gue pada kalau ngisi percaya asli gue kalau pelangi gitu. Temanya aja kita tentuin temanya selanjutnya ini. iyalah pasti banyak kalau pelangi mah Atau satu hukum, berapa tuh mahasiswa hukum? belum hukum belum sama belum temen-temennya yang di luar banyak itu ntar gue ikutan lagi kalau ini. Ya, jadi gue berharap sebenarnya ya, jadi harian diskusi ini tempat wadah. Sebetulnya ini atas dasar kebutuhan pribadi gue akan hal yang gue ingin cari tahu gitu. Nah, hal yang ingin gue cari tahu ini coba gue publikasikan biar orang-orang yang memiliki keinginan tahu yang sama bisa terwadahi di sini. Maka ke depan gue berharap sih ini bisa continue, bisa berkesinambungan dan materi-materinya selalu terupdate gitu. Seperti itu sebenarnya. Maka ya semoga kita-kita semua para pemateri, teman-teman juga audiens sehat selalu. Kita bisa bertemu lagi kesempatan berikutnya. Ke depan sebenarnya gue pengen bahas soal banjir yang kemarin di Demak kenapa akhir-akhir ini gue juga coba ketarik ke ilmiah kenapa gempa bumi gitu. Dan ke depan gue juga pengen nih sebetulnya hukum dan etika itu siapa yang lebih tinggi. Gue juga itu masuk ke dalam list gue siapa yang lebih tinggi gitu. Ya cuman belum ada kesempatan aja jadi ya sementara ini kita diskusi seperti ini dulu. Tapi gue dikit deh etika itu tuh penting menurut gue soalnya nyambung dikit kenapa konstitusi itu dibuat salah satunya kan untuk memagari gitu. Nah kalau misalkan konstitusi kayak kemarin bener-bener diakalin terus dilangkahin itu selain pelanggaran tapi udah menyalahi etika gitu. Makanya tadi gue bilang kan semua pekerjaan di dunia ini tuh pasti ada kode etik. Tujuannya apa ya biar ngontrol gitu. Tujuannya biar ngejaga etika gitu. Kenapa etika harus dijaga? Karena apa? Batasannya itu ya hak orang gitu. Kalau misalkan hak orang udah terganggu, ya berarti itu udah suatu pelanggaran gitu. Nah, dengan apa? Dengan uh, ada penyelewengan konstitusi aja kemarin gitu dengan konstitusi aja udah dilanggar menurut gua itu udah benar-benar ya ya tadi kan udah dibikin pagar gitu biar biar eksekutif biar legislatif biar yudikatif nggak punya kewenangan yang berlebihan tapi kemudian dengan dilangkahin ya udah absolute power absolute corrupt aja jadi emang benar-benar udah fucked up lah ya gitu sih paling bang Ya lumayan lah ini udah sejam 40 menit hampir 2 jam ya semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan yang wajib ya menurut gue salah satu hal yang patut kita syukuri adalah rasa keingintahuan karena kalau manusia udah merasa tidak ada yang ia ketahui ya stuck makanya menurut gua di Islam itu diatur ya bahkan sampai mencari ilmu sampai liang lahat dan lain sebagainya itu untuk anjuran gitu
karena akhir dari puncak ilmu pengetahuan yang mengenal Tuhan. Nah, alasan-alasan kenapa masih banyak yang korupsi walaupun dia berpendidikan, bahkan dia seorang menteri agama dan dia melakukan korupsi, ya dia belum mengenal Tuhan. Jadi kalau ditarik ke ketuhanan ya, dia masih tidak menjalankan apa konsep khilafah itu, bukan khilafah, khalifah, perwakilan Tuhan yang di muka bumi, sehingga dia tidak ada rasa takut dan juga dia tidak bermoral. Makanya kalau ditarik ke agama, Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang seperti inilah yang perlu disempurnakan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Adanya kitab, Al-Quran, adanya mentor Nabi Muhammad sebenarnya. Gitu. Tinggal masyarakatnya aja sebenarnya ini. Maka semua persoalan sesuai dengan yang Pelangi bilang bahwa solusinya adalah pendidikan. Gitu. Terus kalau orang berpendidikan dia masih melakukan kesalahan, ya berarti ada yang salah dengan pendidikannya atau dengan prosesnya atau dengan outputnya. Gitu. Karena kalau kata Tan Malaka kan memperhalus perasaan, memperkukuh kebijaksanaan. Jadi kalau masih ada orang berpendidikan dia tidak melakukan praktik kebijaksanaan, ya berarti ada yang perlu dipertanyakan dengan pendidikan. Tapi Rasul tidak pernah ada di Indonesia, Pak. Masyarakat Indonesia pada saat itu mungkin akhlaknya sudah pada mulia. Boleh jadi pada saat itu mungkin ya, karena Rasul, ya ini panjang lah, kita bahas di momen berikutnya aja lah. next time nih lu bahas soal Rasul aja dah di sini dah. Nggak bang, ngebahasin aja bang Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. bahas itu. Ya udah bang, thank you bang ya. Dilanjutkan. Thank you juga ya. Thank you juga. Makasih banyak nih. Kapan-kapan ngisi lah. Ya Pelangi lah ngisi pokoknya next lah. Minggu depan bang. Nanti lah gua kabarin nih ya. Santuy bang. Gue juga soalnya gabut parah nih. Lu udah lulus belum Ngi? Dia tanggal 26 sidang bang. Lu S2 aja Ngi, S2 Ngi. Gawe dulu lah bang kalinya bang. Beasiswa banyak tuh beasiswa. Bang Yogi udah jadi mahasiswa UGM. Belum. Gua nunda kayaknya kuliah 2025. Amin, insya Allah. Inilah semoga gue. Ya udahlah, gue izin cabut dulu ya. Sehat-sehat, Bang. Terima kasih banyak Ngi. Ya, gue juga mau nyata. Thank you juga Bang. Yo, thank you Ngi. Yo. Odi, makasih ya. Ya, thank you juga ya Bang ya. Sorry nih dikit nih. Gue mah nggak ada audiensnya soalnya. Gak apa-apa, ini bukan soal audiens. Jadi kalau prinsip belajar itu ada murid. Belajar nggak ada murid, bukan gitu. Tapi ini mau ada murid mau enggak ya, gue tetap jalan. Maksudnya gue mencari. Gitu. Nanti sertifikat nyusul ya. Oh aman itu mah Bang, aman. Pokoknya nanti kalau kapan-kapan kalau itu kita ketemu lah ngobrol gitu. Masih banyak yang ini soal. Gampang lah, kita nanti adain kumpul. Jadi kalaupun gue berharap ini juga bisa offline ya, cuma karena masih nggak bisa gitu ya, online aja sebentar. Itu aja paling nanti gue sertifikat gue kirim. Sebelumnya gue makasih banyak, sorry gue udah ngabisin kuota lo dan gue masih aman. Gantinya, semoga ya diganti oleh Tuhan aja lah. Gue juga terima kasih udah diberi kepercayaan. Thank you. Luar biasa. Udah, sampai jumpa. Oke, makasih banyak, Di. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.